Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengelolaan penetasan mengenai kondisi abnormal pada telur. Ya, sebelumnya saya Faryanto Malik. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang akan saya bawa di sini yaitu mengenai dua kondisi pada telur yang mengalami kelainan atau abnormal. Nah, yang pertama yaitu mengenai telur dengan dua kuning atau double yolk egg dan telur tanpa kuning atau yolkless egg. Nah, pada penyampaian kali ini saya hanya akan memberikan beberapa hal, yaitu mengenai pengertian dari kondisi ini bersama pencegahan dan penyebabnya. Baik, kita langsung masuk saja. Nah, pada pembahasan pertama ada double yolk egg atau telur dengan dua kuning. Nah, telur dengan dua kuning ini terjadi karena ayam ini berovulasi dua kali berturut-turut dalam waktu dekat, sehingga dua sel telur atau ovum dilepaskan bersamaan dan dilapisi oleh putih telur, membran telur, dan kerabang telur dalam satu butir telur. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada ayam yang bisa terjadi pada ayam yang baru bertelur ataupun ayam yang telah mengalami penurunan masa produksi. Nah, double yolk egg ini biasanya terjadi ketika ayam yang biasanya berovulasi 24 jam dalam 24 jam sekali menjadi 3-5 jam sekali. Nah, berikut ada penyebab dari double yolk egg atau telur dua kuning ini, yaitu ketidakseimbangan hormon. Nah, ketidakseimbangan hormon ini biasanya terjadi akibat ayam mengalami stres. Terus yang kedua ada kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan ini juga dapat mengakibatkan terjadinya kondisi abnormal telur di mana telur memiliki dua kuning. Nah, yang berikut ada kelebihan pakan pada ayam. Pemberian pakan pada ayam yang berlebihan ini juga dapat menyebabkan kondisi tadi. Nah, yang berikut ada pencegahan. Di pencegahan di sini ada beberapa hal, yaitu pakan yang tepat, terus hindari pakan yang berlebihan, periksa kesehatan ayam, pantau siklus reproduksi, perhatikan siklus reproduksi, dan hindari stres. Nah, kondisi di mana ayam mengalami double yolk egg ini bisa diakibatkan karena dua hal, yaitu karena manajemen pakan dan manajemen reproduksi. Oleh karena itu di sini sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan bahwa 6 hal ini yaitu mengenai manajemen pakan dan manajemen reproduksi dalam pencegahan untuk kondisi ini. Nah, yang berikut kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu yolkless egg atau telur tanpa kuning. Nah, telur tanpa kuning atau yang disebut yolkless egg adalah telur yang tidak memiliki kuning telur. Telur seperti ini biasa ditemukan terutama pada ayam betina yang baru mulai bertelur dan biasanya tidak berbahaya. Nah, maksudnya itu tidak berbahaya dalam hal dikonsumsi. Nah, jadi kalau untuk ayamnya sendiri itu bisa berpotensi berbahaya atau bisa ayam ini bisa terindikasi terkena penyakit. Nah, penanganannya yaitu ayam yang baru mulai bertelur di sini mohon maaf, ini bukan penanganan tapi penyebab. Nah, penyebabnya itu ayam yang baru mulai bertelur, penyakit atau gangguan pada ayam dan gangguan pada proses pembentukan telur. Nah, penyebab dari kondisi yolkless egg atau telur tanpa kuning ini biasanya terjadi pada ayam yang baru mulai bertelur, di mana proses ovulasinya itu belum terbentuk secara sempurna, sehingga mengakibatkan terjadinya telur tanpa kuning tersebut. Nah, atau bisa jadi kondisi ini karena ayam tersebut mengalami penyakit pada sistem reproduksinya. Nah, hal ini bisa dijadikan
suatu landasan untuk mengidentifikasi apakah ayam tersebut terkena penyakit atau tidak. Nah, yang berikut ada penyebab. Mohon maaf, ini tertukar. Nah, ini penanganannya. Yang tadi penyebab, yang ini penanganan. Nah, penanganan di sini ada bisa dikurangi stres, pakan yang seimbang, menjaga kesehatan ayam dan menjaga kualitas lingkungan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ayam yang mengalami kondisi ini biasanya karena mengalami stres atau pakan yang kurang. Nah, atau mungkin bisa jadi karena ayam tersebut terkena penyakit. Oleh karena itu, dimana ketika kita mengurangi stres ataupun menjaga kesehatan ayam ini merupakan salah satu cara untuk mencegah kondisi abnormal pada telur tersebut. Baik, itu mungkin penyampaian materi dari saya. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait kondisi abnormal pada telur, khususnya double yolk egg dan yolkless egg. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.